Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Velasufa Sofa dengan NIM 4301020137 ingin memberikan penjelasan mengenai beberapa materi ilmu tauhid untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester G1. Terima kasih. Pembahasan yang pertama adalah tentang awal mula perpecahan umat muslim, yaitu berasal dari perang Siffin, yaitu perang antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Seharusnya yang menang adalah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah itu kalah. Namun ketika Muawiyah tahu bahwa dirinya akan kalah, maka Muawiyah pun mengajak Ali bin Abi Thalib untuk melakukan arbitrase atau tahkim atau perjanjian perdamaian. Nah, pribadi Ali bin Abi Thalib yang suka perdamaian, maka Ali pun menerima arbitrase tersebut dan menurunkan wakilnya Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan Muawiyah itu adalah Amr bin As. Dalam prosesnya itu, proses dari arbitrase itu adanya pencopotan jabatan, yaitu Ali itu dicopot jabatannya dari khalifah sehingga tidak menjadi khalifah lagi, dan Muawiyah itu dicopot jabatannya dari gubernur sehingga tidak menjadi gubernur lagi. Namun dengan adanya taktik muslihat dari Amr bin As, maka Muawiyah bin Abi Sufyan itu dapat diangkat menjadi khalifah pengganti Ali bin Abi Thalib. Nah, dari proses tahkim tersebut itu terjadi perpecahan kelompok, yaitu 3 kelompok, yaitu Syiah, yaitu orang-orang yang tetap setia kepada Ali bin Abi Thalib walaupun telah terjadi tahkim. Dan yang kedua adalah kelompok Khawarij. Khawarij adalah kelompok yang keluar dari barisan Ali, karena Ali itu telah menerima tahkim yang diajak oleh Muawiyah. Dan yang ketiga adalah kelompok Muawiyah, yaitu orang-orang yang memang berada di belakang dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Pembahasan yang kedua adalah aliran-aliran dalam ilmu kalam, yaitu di sini saya ingin membahas tentang aliran Mu'tazilah dan aliran Asy'ariyah. Nah, aliran Mu'tazilah itu secara bahasa itu azale, yang artinya berpisah atau memisahkan. Secara istilah adalah kaum yang menyisahkan dirinya. Nah, Mu'tazilah itu adalah kelompok yang mendewakan akal mereka. Nah, sejarahnya itu adalah muncul di kota Basrah atau di kota Irak pada abad ke-2 Hijriah atau pada sekitar tahun 105 Hijriah sampai 110 Hijriah. Dengan pendirinya yaitu adalah Washil bin Atta, yaitu mantan murid dari Hasan al-Basri. Nah, karena adanya perbedaan pendapat dari Washil bin Atta dan Hasan al-Basri tentang perbuatan dosa besar, itu maka Washil itu keluar dari kelompok Hasan al-Basri karena tidak menemukan adanya penyelesaian. Kemudian terkenallah alirannya itu adalah Mu'tazilah. Nah, tokoh-tokohnya itu adalah Washil bin Atta al-Ghazal, yaitu pendiri dan sekaligus pemimpin, Abu al-Huzni al-Alaf, Ibrahim bin Sayyar an-Nazam, Mu'ammar bin Abad, Bishr bin al-Mu'tamir, Jahir bin Amir bin Bahr. Nah, aliran Mu'tazilah itu terpengaruh dari 3 aliran, yaitu aliran Jahmiyah, aliran Qadariyah, dan aliran Khawarij. Sedangkan faham dari aliran Mu'tazilah itu adalah akal itu merupakan hukum yang paling tinggi karena mereka itu mendewakan akal. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah. Mereka itu tidak percaya dengan adanya arsy, mereka tidak percaya dengan adanya syirat, jembatan penyeberang. Kemudian mereka tidak percaya dengan mizan. Mereka juga beranggapan bahwa Allah itu tidak dapat dilihat dengan mata, baik di bumi maupun di akhirat kelak. Kemudian perbuatan manusia itu ditentukan oleh manusia, bukan melalui Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak percaya dengan mukjizat Nabi Muhammad kecuali Al-Quran. Nah, prinsip-prinsip dari aliran Mu'tazilah itu ada 5, yaitu at-tauhid, yaitu mengingkari dan meniadakan sifat Allah. Mereka itu tidak percaya dengan sifat Allah. Kemudian yang kedua adalah al-adl atau keadilan, yaitu keyakinan bahwa kebaikan itu datang dari Allah dan keburukan itu datang dari makhluk selain Allah. Kemudian yang ketiga adalah al-wa'du wal-wa'id. Al-wa'du itu adalah janji, yaitu janji dari Allah untuk orang-orang yang melakukan kebaikan, dan al-wa'id itu adalah ancaman dari Allah untuk orang-orang yang melakukan keburukan. Kemudian yang keempat adalah manzilah bainal manzilatain, yaitu suatu keadaan di antara 2 keadaan. Misalnya adalah keimanan dan kekafiran. Yang kelima adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Salah satu dari amar ma'ruf nahi mungkar mereka adalah wajib memberontak pemerintahan yang zalim. Nah, yang kedua adalah aliran Asy'ariyah, yaitu sejarahnya adalah pendiri dari Asy'ariyah itu adalah Abu Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari, yaitu keturunan dari Abu Musa al-Asy'ari. Nah, beliau itu merupakan murid dari Al-Jubai, yaitu salah satu tokoh dari Mu'tazilah. Beliau itu keluar dari Mu'tazilah karena menganggap bahwa Mu'tazilah itu adalah
aliran yang menyeleweng dari ajaran umat muslim dan akan menyesatkan umat muslim yang mengikutinya. Kemudian konsep akidahnya adalah lebih merupakan sebuah antitesa dari akidah Mu'tazilah sendiri. Jadi kebalikannya. Seperti contohnya adalah sifat Tuhan, melihat Tuhan, Al-Quran itu qadim, keadilan Tuhan, kemudian perbuatan manusia, dan manzilah bainal manzilatain. Sekarang adalah ajaran-ajaran dari Asy'ariyah, yaitu Allah itu memiliki sifat, mereka percaya dengan sifat Allah. Kemudian Al-Quran itu adalah firman, Al-Quran adalah qadim dan bukan makhluk. Kemudian Allah itu dapat dilihat dengan mata itu di akhirat kelak. Kemudian perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah. Orang mukmin itu yang berdosa besar itu masih tetap dianggap mukmin. Kemudian Allah itu memiliki kehendak mutlak atas ciptaannya. Kemudian tokoh-tokohnya dari aliran Asy'ariyah, yaitu yang pertama adalah Abdul Hasan Al-Asy'ari, yaitu pendiri serta pemimpin mereka, Al-Baqillani, Al-Juwaini, Al-Ghazali, dan As-Sanusi. Pembahasan yang ketiga adalah tentang perkembangan ilmu tauhid dari masa ke masa. Nah, yang pertama adalah masa Rasulullah. Pada masa ini tuh belum terjadi konflik yang berat, karena apapun masalahnya itu pasti disandarkan oleh Rasulullah sendiri. Kemudian yang kedua adalah masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pada masa yang pertama pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Pada masa ini pula belum terjadi konflik-konflik yang berat dan masih ringan-ringan saja, dan bisa diselesaikan oleh kedua khalifah tersebut. Kemudian yang kedua adalah masa Utsman bin Affan. Nah, ini adalah masa awal mula dari terjadinya perpecahan dan pertentangan serta konflik-konflik yang muncul karena adanya nepotisme dari pemerintahan Utsman bin Affan. Kemudian yang ketiga adalah masa Ali bin Abi Thalib, yaitu masa puncak dari masa kekhalifahan atau Khulafaur Rasyidin. Nah, pada masa ini pula itu terjadi banyak sekali pergolakan, konflik dan peperangan karena akibat dari peristiwa pembunuhan Utsman. Misalnya itu perang Jamal dan perang Siffin. Kemudian yang ketiga adalah masa Daulah Umayyah, yaitu adanya ajaran non-Islam yang masuk ke dalam ajaran Islam. Karena itu ajaran tersebut dibawa oleh mu'alaf yang memang keimanannya itu belum kuat. Jadi ada tercampurnya ajaran-ajaran Islam dan non-Islam. Yang selanjutnya adalah masa Daulah Abbasiyah, yaitu muncul polemik-polemik atau permasalahan dalam menyerang paham yang dianggap bertentangan dengan paham mereka. Jadi paham itu banyak yang muncul-muncul pada saat Abbasiyah. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir adalah masa pasca Abbasiyah, yaitu muncul golongan Asy'ariyah yang sedikit mendapat pertentangan dari masyarakat dan mendapat banyak dukungan serta simpati dari banyak masyarakat. Nah, demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.